Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yusirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi atadil mutadid. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul wa'dil amin. Al-imam jannatu yaqaman fi wara'ihi. Wa qala fi ayatin ukhra fi haditsin ukhra man mata bi ghairi imam mata mitatan jahiliyah. Wa qala fi haditsil ukhra al jama'atu rahmah wal furqatu adab. Wa qala fi haditsil ukhra man ista'ara Allah ra'iyatan fa khana biha lam yarih raihatal jannah. Al hadits al-maqam sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa radaka masyahidin. Puja puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah menakdirkan kita bisa bertemu kembali dalam kajian Kamis malam Jumat bersama saya. Kita membahas membedah kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Beliau seorang ulama dari Saudi Arabia yang berjuang berjibaku luar biasa dan sosok yang sangat ditakuti oleh rejim penguasa Ibnu Saud Arab. Keberadaan beliau di Arab Saudi sama dengan ulama-ulama 212 di Indonesia. Luar biasa, dan beliau punya banyak akses dengan para mujahidin di Indonesia. Beliau juga pernah hadir ke Sukabumi karena memang di Sukabumi ada pesantren binaan beliau, Aroya. Kali ini kita akan membahas kitab yang beliau susun sampai pada tanda yang ke-15, munculnya para pemimpin yang zalim di muka bumi. Ya, munculnya pemimpin yang zalim di muka bumi ini merupakan tanda dari dekatnya kita kepada hari kiamat. Ya. Maka jangan heran kalau kita dipimpin oleh pemimpin dan pejabat-pejabat penguasa yang zalim, karena memang itu isyarat kita akan segera menghadap Allah. Apakah keberadaan pemimpin yang zalim ini menjadi sebuah pertanda kalau kita akan berhadapan dengan jihad yang sesungguhnya sepertinya? Maka dari itu ya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan melainkan persiapan untuk menyambutnya. Baik, kita lihat di dalam kitabnya tercatat seperti ini. Zuhur yang ke-15 ya, al-ashrata khamsata asyar al-ashirah min qurbi as-sa'a. Ya, tanda ke-15 dari dekatnya hari kiamat adalah zuhuru rijalin zulmatin ya yadribuna an-nasa bisyab. Munculnya para pemimpin yang zalim yang memukul manusia dengan cambuk. Rasulullah mengatakan demikian. Wa min alamati as-sa'ah, dan sebagian dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat allati akhbara biha nabiyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam, yang memberitakan tentangnya Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, awanal hukami az-zulmah, ya, munculnya para pemimpin-pemimpin yang zalim, alladzina yajliduna nasa, orang-orang yang mencambuk manusia, bisyati, dengan cambuk mereka, allati tushbihu adnabal baqari, yang mana cambuknya itu mirip dengan ekor sapi. Jadi ujungnya itu ada kayak bulu-bulunya, jumbai-jumbainya. Bisa dilihat di gambarnya seperti itu.
Minasiyati bi'anwa'iha, yaitu siat yang bermacam-macam. Ada yang al-jildiyah, dari kulit ya, kulit sapi, kulit kambing. Ya dibikin kayak gitu, kulit, ujung-ujungnya ada cambuknya, sehingga perihnya itu sebetulnya yang mensobeknya itu yang mana ya, tebalnya, namun yang perihnya itu yang terasa yang jumbe-jumbenya itu. Jadi kenapa cambuknya seperti itu? Artinya sangat menyakitkan. Dan itu lukanya bisa sampai luka dalam. Nah, kezaliman yang mereka lakukan itu tidak hanya menyakiti fisik, tetapi menyakiti hati manusia. Ya luar biasa, dengan kebijakannya yang zalim. Ada yang merawikan seperti itu. Wal kahrabaiyah, dan juga dibuat dari listrik. Ya, ada takwil yang mengatakan, ulama yang mengatakan takwil dari hadis ini yaitu dengan kabel listrik yang di ujungnya apa? Ada kabel aluminiumnya sehingga menusuk ke kulit. Ada juga yang menafsirkan dengan kursi listrik. Ya, ada seperti itu. Watot, ini ada agak wal mu'alatiyah, ya, wa asanil fajri wa ghairiha. Tulisannya kecil ya. Terbaca enggak di situ? Ya. Juga dari karet, wal mutatayah dari karet, wa aghsani asyajari, ya, aghsani syajari itu maksudnya adalah dahan ranting dari pohon, wa ghairiha, dan yang lainnya. Jadi ada yang dengan ranting pohon atau dengan cambuk-cambuk yang lain. Rasulullah SAW menyatakan begini, ini maknanya ada dua, bisa bermakna konotasi ataupun denotasi. Artinya bisa bermakna betul-betul cambuknya seperti itu, atau juga yang berarti kebijakannya. Macam-macam kebijakan yang buat, tapi pada intinya adalah menyakitkan rakyatnya, ya, menyakiti rakyat yang dipimpinnya. Intinya pada kezalimannya, Pak sekalian. Nah, hadis-hadisnya ada 3 yang dikemukakan oleh Al-Arifi ya. Yang pertama, fa'an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW bersabda, yakunu akhiriz zaman, akan ada pada akhir zaman nanti rijalun, orang-orang. Disebutnya rijal, laki-laki, ini bisa bermakna memang laki-laki, bisa juga bermakna umara atau hukama, bisa berarti pemimpin atau penguasa, ya. Nah, ma'hum siyatun ka'adnabil bakari. Nah, kalau ini agak jelas tulisannya. Mereka membawa cambuk seperti ekor sapi. Yaghduna fi sukhtillah. Di pagi harinya mereka berangkat membawa kemurkaan Allah, wa yarawhuna fi ghadabihi, dan kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Artinya mereka berkuasa. Mula mereka berkuasa itu pun karena cara yang dimurkai Allah, menjalankan kekuasaannya dengan penuh kezaliman sehingga Allah pun murka kepada mereka. Selesai pun kepemimpinan mereka itu juga membawa murka Allah. Ada dalam kemurkaan Allah SWT. Jadi tidak ada baiknya kepemimpinan yang seperti itu. Nah, ini akan muncul di akhir zaman. Para pemimpin satu kaum yang sebetulnya kaumnya ini adalah kaum yang baik. Artinya kaum muslimin. Ya, kaum muslimin di akhir zaman ini nanti akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mana kebijakannya itu betul-betul menyiksa rakyatnya, sehingga mereka kehilangan hak asasi manusia, kehilangan kemerdekaan hidup mereka. Mereka tidak bisa menyuarakan kebenaran, bahkan mereka tidak bisa menjalankan keyakinan mereka. Nah, kezalimannya sampai sejauh itu. Nah, hal ini penonton yang dirahmati Allah, ini merupakan ujian bagi orang yang beriman. Kita masih ingat Rasulullah pernah bersabda di dalam kitab yang satunya lagi ya, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di bab-bab awal Rasulullah pernah bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum adzabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat nanti. Nah, ini kabar gembira dari Rasulullah. Ya, manakala kita mati dalam keadaan beriman, tidak syirik kepada Allah, sedikit apapun amal ibadah kita, maka Allah tidak akan menyiksa kita di akhirat. Ya, artinya kita pun tidak akan merasakan lamanya waktu di padang mahsyar, baik di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, di yaumul mizan, di yaumul jaza, ya, sampai ke yaumul akhir, ya, sampai ke yaumul khulud.
kita tidak akan merasakan waktu yang lama. Ya, lamanya waktu itu hanya dirasakan oleh mereka yang kafir dan pendosa. Nah, kemudian Rasul menyatakan walakinna iqabuhu fid dunya. Tetapi azabnya itu Allah segerakan di dunia. Ya. Ini kemuliaan yang Allah berikan pada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka kesulitan apapun yang kita rasakan pada dasarnya itulah azab yang Allah berikan pada kita atas dosa-dosa kita. Sehingga di akhirat kita tidak akan dihisab. Tidak akan dihisab sih dihisab. Maksudnya tidak akan mendapatkan siksaan dari akibat buruk perbuatan kita. Ya, ada sahabat yang mengatakan, "Kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana siksaannya itu bisa terjadi? Satu bil fitan, dengan huru-hara. Nah, para sekalian, panasnya geopolitik ini lalu kita terancam dari mengamalkan Quran dan hadis, tapi kita istiqomah mengamalkannya walaupun berat. Walaupun seperti memegang bara api. Nah, kata Rasulullah, panasnya kita ketika mengamalkan Islam, begitulah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Manakala kita berhasil melalui fitnah ini dengan baik, dengan selamat, sampai kita mati husnul khotimah, itu pertanda dosa kita sudah habis dan kita berhasil. Dan itulah yang disebut dengan taufik. Ya. Bedakan antara hidayah dengan taufik. Kalau hidayah Allah datangkan, dihujamkan begitu saja, signifikan, luar biasa. Ya, datangnya begitu saja, dibukakan hatinya, lalu dia mendapatkan hidayah, lalu dia hijrah. Itu hidayah. Nah, hidayah ini adalah pintu gerbangnya taufik. Ya, selamat tidaknya seseorang, benar tidaknya hijrah seseorang, lihat akhir hayatnya. Ya, apakah husnul khatimah? Jika selama hidupnya sesuai perbuatannya dengan Quran dan hadis, itulah orang yang mendapatkan taufik. Apalagi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena taufik itu artinya cocok. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Cocoknya perbuatan mereka setelah hijrah dengan Quran dan Sunnah sampai wafatnya. Ya, itu arti taufik. Silakan tanya sama Kang Taufik. Ada Kang Taufik di sini ya? Baik. Jadi kalau hidayah itu datang sekaligus dihujamkan, kalau taufik kita yang memperjuangkannya. Nah, termasuk ini para sekalian. Panasnya geopolitik kita dengan hadirnya pemimpin yang zalim, itu adalah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Manakala kita istiqomah mengamalkan Quran dan hadis, karena pasti resikonya berat mengamalkan Quran dan hadis kan? Dituduh teroris lah, ditangkap lah, disidang, difitnah hingga dipenjara. Betul? Nah, kita belum mengalami. Yang mengalami ya kayak Ahmad Dhani ya, subhanallah nih. Nah, itu beliau sedang istiqomah luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khatimah insyaallah. Mudah-mudahan beliau istiqomah ya 1 tahun 6 bulan. Betul ya, 1 tahun 6 bulan. Ya, yang senang adalah musuh-musuh Allah. Maka siapapun yang menjerumuskan beliau ke dalam penjara, itu berarti mewujudkan kesenangan dari musuh-musuh Allah. Saya yakin itu pesanan beramal, pesanan. Sebagaimana pesanan yang terlihat sangat jelas ketika Ustadz Abu Bakar Basir batal dibebaskan. Ya, sekelas presiden kalah sama menteri. Aneh, kok presiden kalah sama menteri? Itu menunjukkan kalau beliau bukan presiden. Presidennya itu adalah the man behind him, orang-orang di belakang beliau. Betul? Saya nggak salah kan menilai begitu? Ditangkap nggak ya saya kalau bilang begitu? Malah juga ya perempuan. Baik. Nah, kemudian wabizalazila, dan dengan gempa bumi. Ya, apabila ada orang-orang beriman, dia tidak berbuat dosa, namun dia menjadi korban dari gempa bumi. Begitulah cara Allah menghabiskan dosa-dosanya, sehingga di akhirat dia tidak akan disiksa oleh Allah. Ya, hisabannya mudah. Ya, meninggal karena tsunami, ya, meninggal karena gempa bumi, meninggal karena bencana. Sementara dia dalam keadaan beriman, dia tidak musyrik, tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala sebetulnya telah mengsegerakan keburukannya di dunia, sehingga di akhirat tidak disiksa. Dihisabnya mudah, langsung masuk ke dalam surga. Hisabai yasira. Kemudian dan yang terakhir dengan wabil qatli, dengan pembantaian. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita bahas tanda yang ke-16 al-haraj, taksurul haraj fil alam, banyaknya pembantaian di muka bumi, yaitu tentang terorisme. Pertemuan kita berikutnya. Ya, aduh saya bocorkan gini nanti Intel pada datang ya. Ya, kita undang Pak Natalius Winggai untuk bicara tentang teroris, siapa sebetulnya teroris sesungguhnya ya. Baik, para mulai nikmati Allah. Nah, jadi tiga cara itulah Allah mensegerakan azab umat Nabi Muhammad. Itulah arti ummatun marhumatun, umat yang dirahmati Allah. Ya,
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah sehingga di akhirat kita tidak disiksa. Amin. Kemudian yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ummati, dua golongan dari umatku, lam arahuma, aku belum pernah melihatnya. Dua golongan dari umatku yang aku belum pernah melihat mereka. Yang pertama, qaumun ma'hum siyad ka'adnabil baqari yadribuna bihan nasa. Kaum yang mereka memegang cambuk seperti ekor sapi yang mereka memukul manusia dengan cambuk tadi. Itu kelompok yang pertama. Ya, ada yang menakwilkan hadis ini, yaitu seorang pemimpin yang dia gunakan kekuasaannya untuk menzalimi rakyatnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya itu sangat menyakitkan dan membuat rakyatnya tidak bisa hidup dengan baik, bahkan tidak bisa berislam dengan baik, beribadah dengan baik. Itu kezaliman. Menurut kalian ini bukan hanya terjadi di zaman kita. Zaman dulu terjadi di masanya Al-Hajjaj. Ya, subhanallah, ketika saya membaca sejarah Al-Hajjaj, ya, di zaman sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah sahabat yang paling terakhir hidup. Nah, saat itu yang memimpin dari dinasti Umayyah, Al-Hajjaj. Nah, Al-Hajjaj ini gak jauh beda seperti zolimnya penguasa-penguasa zaman sekarang, yang tidak sependapat dengannya dibantai. Ulama-ulama yang menasihatinya banyak, itu banyak dibantai dan dibunuh. Kaum yang mereka menentang, tidak setuju dengan kebijakannya, dihabisin. Banyak sih pembangunan yang dibuat dia. Dia melanjutkan pembangunan jalan tol, MRT, ya, melakukan seperti itu. Enggak, kalau sekarang istilahnya itu, saya pinjam istilah saja. Ya, saya pinjam istilahnya saja. Nah, seperti itu yang dilakukannya. Ada karyanya memang, tapi yang melanjutkan dari karya kepemimpinan sebelumnya. Jalan tol kan jalan tol sebelumnya ya, yang banyak ditetapkan oleh Pak SBY. Bukan SBY, maksud saya Khalifah sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada sebetulnya yang betul-betul murni dari beliau. Baik, itu Al-Hajjaj. Maka para sahabat saat itu merasakan, para tabi'in merasakan, wah, susahnya hidup yang luar biasa. Mereka datang kepada Anas bin Malik mengadukan, kumaha ya teh Kang Anas? Kieu wae urang teh. Ya. Maka apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun. Karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, satu masa, illa ba'dahu asyaru minhu, melainkan zaman sesudahnya, tahun sesudahnya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Ini hanya, mungkin mudah-mudahan hanya kekhawatiran saya saja, ya, dan ini mudah-mudahan tidak terjadi. Wafilah, saya khawatir kita akan mengalami apa yang dialami Mesir, ya. Ya, seperti apa Ustaz? Nanti kita bahas tentang yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap sama saya. Baik, itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, in talat bika muddatun, apabila engkau berumur panjang, au syaqtu an tara qauman, aku khawatirkan engkau akan menyaksikan orang-orang yaghaduna fi sukhtillah, mereka pergi di pagi hari membawa kemurkaan dari Allah, wa yarawhuna fi la'nati, kembali di sore hari membawa laknat dari Allah. Kenapa demikian? Fi aidihim misla aznabil baqari, di tangan mereka ada cambuk-cambuk seperti ekor sapi. Ya, subhanallah, Rasulullah menggambarkan begitu. Keberadaannya itu selalu diliputi dengan laknat Allah karena kepemimpinannya, kebijakannya, naiknya dia menjadi pemimpin, lalu dia memimpin dengan cara apa? Itu membuat Allah murka dan murka. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada dia diganti dengan kekufuran. Allah berikan kekayaan alam, digunakan bukan untuk membuat umatnya dekat dengan Allah, tapi malah jauh dengan Allah. Bahkan kekayaan alam tadi digunakan kepada sesuatu yang Allah murkai. Digunakan untuk mempermudah jalan musuh-musuh mereka, musuh-musuh kaum muslimin, musuh rakyatnya, untuk membantai rakyatnya. Ya. Maka ini yang dimaksud dengan laknat Allah atasnya. Ya, nauzubillah. Sekalian, saya membaca takwil dari hadis ini, gak jauh beda dengan kondisi kita hari ini. Kurang apa coba bangsa kita? Ya, kayaknya ini luar biasa, tapi tidak bisa disyukuri kan? Apa arti syukur kepada Allah? Syukur itu kan istimalu ni'matu minallah ala ma yaradullahu an, menggunakan semua karunia Allah di jalan yang Allah ridhoi, itu syukur. Dan kalau kita bisa bersyukur dengan baik seperti tadi, maka Allah akan menambahkan kenikmatan tadi.
Artinya bangsa Indonesia dengan kekayaannya ini pasti akan lebih sejahtera kalau rakyatnya bersyukur, pemimpinnya bersyukur. Pertanyaannya, selama ini kita aman sejahtera atau tidak? Nah, ini para Allah, betapa penting keberadaan seorang pemimpin sangat menentukan apakah dia bisa selamat dunia dan akhirat. Ya, di dalam surat Ibrahim ya sering kita kaji, sering kita baca. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matan ni'matallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar. Apakah kau tidak perhatikan Muhammad, orang-orang yang merubah kenikmatan dari Allah dengan kekufuran? Wa halu qaumahum, dan menjerumuskan kaumnya ke dalam jurang kehancuran. Ya. Kekayaan yang Allah berikan tidak mereka syukuri, bahkan diserahkan kepada selain Allah. Mereka pun menerapkan hukum bukan dengan hukum Allah. Orang sekalian, lupakah kita di tanah air kita ketika serah terima Indonesia dari kolonial Belanda kepada pemerintah kita di perjanjian konferensi meja bundar, kesepakatannya apa? Apa yang kami lakukan tidak boleh dirubah. Ya, maka diputuskanlah oleh Presiden pertama RI bahwa apapun yang sudah berlaku tidak akan bisa dirubah. Yang berlaku tetap diberlakukan. Maka apapun yang ada di negara kita itu warisan dari kolonial Belanda. Hatta hukum kita adalah hukum Belanda. Ekonomi kita sistem ekonomi Belanda. Ya. Ketika Belanda pergi, antek-anteknya masih ada. Inilah cara penjajah kita. Ketika mereka pergi di tanah air kita melalui sebuah perjanjian, sebetulnya mereka tidak pergi. Sekali lagi Pak Fila, ketika Belanda pergi, VOC pergi, di tanah air kita anteknya masih ada. Yang pertama Freemasonry atau Freemasonry. Aduh, ini saya nyebut nama ya. Kemudian ada juga ISDV. ISDV itu adalah partai komunis. Ketika para pendirinya Henk Snevely dan kawan-kawan ditangkap kolonial Belanda, dihukum mati di Belanda, dilanjutkan oleh pribumi. Ada Musso ditangkap oleh atas gerakan kaum muslimin yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, dihukum mati, dilanjutkan oleh Aidit, dirubah dari SDV menjadi PKI. Saat itu Aidit usianya 32 tahun, bayangkan, usia 32 tahun memimpin 300 orang, dalam waktu 1 bulan pengikutnya menjadi 900 orang. PKI di Indonesia. Sekarang masih ada kan? Masih ada. Berarti penjajahan tidak pernah pergi. Artinya bangsa kita tidak pernah merdeka. Nah, kebijakan semacam ini bisa jadi merupakan kebijakan yang memberatkan rakyatnya, bahkan memberatkan akidah rakyatnya. Inilah kezaliman tadi. Ya, Masya Allah. Dan itu yang membuat Allah murka. Baik, ini 3 hadis yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Ya, ini terjemahnya yang tadi kita baca, barang sekalian. Ya, terjemah dari hadis yang pertama. Nah, ini. Kemudian ini yang kedua. Ini hadis yang ketiga yang tadi kita bahas, para muslim sekalian rahmati Allah. Kita menilai pemimpin kita nggak apa-apa, nggak apa-apa ya para muslim sekalian. Ini ada tulisan yang bagus. Ya, ketika Pak Jokowi terperangkap oleh 10 janjinya sendiri, lebih baik berusaha untuk tidak berjanji daripada berusaha mencari-cari alasan atas janji yang tidak dipenuhi. Para sekalian, berat untuk menjadi seorang pemimpin itu perhamba Allah. Kenapa demikian? Karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dihisab dan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Kebayang para sekalian, kalau yang dipimpinnya ini soleh-soleh semua, aman dia. Tapi kalau yang dipimpinnya ini ada satu saja yang toleh, ya 99% soleh, ada satu yang toleh, celaka, maka dia akan masuk dulu ke dalam neraka bersama yang toleh ini, yang celaka ini satu orang, walaupun hanya satu orang, karena dia gagal membawa rakyatnya. Nah, kalau paham seperti ini, saya kira nggak ada yang mau jadi pemimpin. Ya, itulah makanya para sahabat mereka menganggap kepemimpinan itu musibah, amanah itu musibah. Nggak ada sahabat yang ketika dipilih jadi khalifah atau pemimpin mereka syukuran 7 hari 7 malam, nggak ada. Yang ada adalah ketika mereka dipilih menjadi pemimpin, amanah diberikan, mereka istighfar berkali-kali, merinding malamnya, menangis dan berdoa kepada Allah, karena itu amanat yang luar biasa beratnya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man istara'ahullahu ra'iyatan fayakhudu biha lam yari raihatal jannah. Siapa yang Allah serahkan kepemimpinan kepadanya lalu dia khianat dengan amanah tadi, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Kalau paham dengan hadis ini, saya kira nggak akan ada yang mau jadi pemimpin. Ya. Makanya Umar bin Khattab itu pernah ketika didatangi oleh
para tabi'in ya. Para tabi'in datang pada Umar bin Khattab dan berkata, "Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, inna nara ibnaka Abdullah imanuhu ka imanika." Sesungguhnya kami menyaksikan putra Anda Abdullah bin Umar, imannya seperti Anda, solehnya seperti Anda. Taqwahu ka taqwaka. Takwanya sama dengan takwa Anda. Ya, wa syuja'u ka syuja'ika, keberaniannya sama dengan keberanian Anda. Fa nahnu lanarda ay yakuna bi manzalatika ba'dak. Kami ridha beliau menjadi khalifah sepeninggal Anda. Ya, ada seorang pemimpin yang anaknya dipuji-puji di hadapannya. Zaman sekarang, oh siapa dulu bapaknya? Ya, URB bapaknya ya. Enggak, kalau zaman sekarang begitu. Tapi apa Umar bin Khattab? Apa kata Umar? Wallah, kafa bi nafsi Umar an tusiba hadhil musibah al-Khattab. Cukup seorang Umar saja yang tertimpa musibah ini dari keluarga Al-Khattab. Umar bin Khattab menyebutnya musibah. Anakku jangan jadi pemimpin lagi, itu musibah katanya, luar biasa. Dan betullah musibah menimpa umat Islam dimulai dari Umar bin Khattab. Ya, lupakah kita Rasulullah pernah bersabda tentang fitnah yang akan mendera umat Nabi Muhammad. Ya, Umar datang pada para sahabat yang sedang berkumpul begini, di tengah-tengah mereka ada Huzaifah bin Yaman. Umar datang bertanya pada mereka, ayyukum yahfazu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitan. Ini saya lama-lama begini nggak apa-apa gitu, nanti ada lupa kok nggak ngasih tahu. Ya. Apa tadi? Umar bin Khattab datang lalu bertanya pada para sahabat, siapa di antara kalian yang hafal hadis Rasulullah SAW tentang fitnah yang akan melanda kita, umatnya di akhir zaman? Apakah fitnah tentang seorang suami yang diuji permasalahan dengan istrinya sehingga terjadi KDRT? Oh bukan itu. Apakah fitnah seorang yang diuji oleh kenakalan anaknya? Bukan. Al-fitnatul lati yusibul insan atau yusibur rajulin bimalih. Apakah fitnah yang menimpa seseorang karena hartanya? Bukan. Fa'ayul fitnatil lati tasaluna anha ya Umar. Kalau begitu tentang apa fitnah yang Anda tanyakan pada kami? Al-fitnatul lati tamuju kamujul bahri. Yang aku tanyakan pada kalian adalah fitnah yang datang bertubi-tubi seperti ombak di lautan, tidak henti-hentinya. Oh, kalau itu hafal aku, kata Huzaifah bin Yaman. Abaina dalikal fitnati wa binna baban. Apakah ada pencegah, ada penghalang antara fitnah tadi dengan kita? Apakah ada pintu yang menghalangi antara fitnah itu dengan kita? Ada. Ada pintu yang menghalanginya. Adalikal bab yufta au yukasar. Apakah pintu itu dibuka atau didobrak? Apa kata Umar? Kata Huzaifah, bal yukasar, bahkan pintunya didobrak. Oh, kalau begitu saya paham. Terima kasih. Pulanglah Umar bin Khattab. Para sahabat bingung, ya Umar jeung Huzaifah ngobrol naon? Para sekalian, fitnah pertama kali melanda umat Rasulullah SAW itu adalah menimpa Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itulah pintunya. Ya, ini fitnah yang dahsyat yang akan terjadi sampai akhir zaman, fitnahnya, dan ini umat Islam. Nah, pintunya itu Umar. Tadi dikatakan apakah pintunya ini dibuka atau didobrak? Bal yukasar, bahkan didobrak. Kalau pintu dibuka dengan kunci, itu bisa ditutup lagi kan? Dia masih bisa berfungsi dengan baik. Tapi kalau didobrak, hancur pintunya, tidak bisa melindungi. Maka deras mengalir fitnah tadi tidak terhalang sampai hari kiamat. Coba kita lihat, fitnah yang pertama kali melanda umat Islam adalah fitnah kepemimpinan. Ya, fitnah tentang imamah dan imarah. Imarah itu artinya kepemimpinan. Ya, ketika kepemimpinan umat Islam ini terkena fitnah sehingga hancur dan hilang dari umat Islam, maka akan terjadi multi krisis di dalam kehidupan umat Islam. Ya, terbukti kan Umar bin Khattab meninggal dunia, dibunuh oleh Abdurrahman bin Abu Lulu'ah. Kalau Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Lulu'ah membunuh Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab salat Isya kalau tidak salah. Ya. Nah, maka khalifah berikutnya, pergantian khalifah setelah Umar itu adalah melalui proses pembunuhan sampai Turki Utsmani 1924. Ya, Utsman bin Affan berakhir dengan dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh.
Hasan diracun, Al-Husain dibantai, dibunuh juga. Sampai ke pemimpin Turki Utsmani, Abdul Hamid 1924 itu dibunuh. Ya, subhanallah. Maka fitnah yang melanda umat Islam dan ini yang mengakibatkan umat Islam terpuruk sampai hari ini adalah hilangnya kepemimpinan sentral dari umat Islam. Ya, sekali lagi sekalian, kepemimpinan adalah hal yang paling prinsip di dalam Islam. Sehingga bagaimana mungkin Allah tidak mengaturnya? Sehingga ada konteks hukum dan cara bagaimana kita memilih pemimpin. Ya, para sekalian rahmati Allah, maka pemimpin yang dimasukkan di sini adalah bukan pemimpin yang berarti penguasa, bukan. Tetapi pemimpin di sini adalah pengembala umat. Bedakan antara pengembala umat dengan penguasa. Ya, masih ingat kan, para sekalian, ketika Rasulullah didatangi oleh Raja Najasyi, ya, kata Raja Najasyi, ya Rasulullah, saya ini raja di Najasyi. Apapun yang saya katakan dan saya perintahkan, rakyatku mentaati aku. Mereka patuh kepadaku. Sekarang aku sudah masuk Islam. Dan Anda adalah Nabi dan Rasul saya wajib taat kepada Anda. Sekarang Andalah raja mereka. Apa kata Rasulullah? Tidak. Lastu bimulkin, aku bukan raja. Anta malikuhum, kamu raja mereka. Ya. Amiruhum bil Islam, pimpin mereka dengan Islam. Nah, ini terlihat kan, Rasulullah tidak berambisi untuk menjadi raja, penguasa. Karena memang Rasulullah bukan penguasa. Nah, khalifah, imam itu pendudukannya adalah pengembala umat, bukan penguasa. Yang tugasnya adalah mengembalakan umat agar takwa kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Urusan negara silakan pegang sama kalian. Bukan berarti ada dikotomi, bukan. Karena Islam bukan penguasa. Artinya ketika kekuasaan Islam tegak, apapun kepemimpinan selama dia melaksanakan hukum Islam, itu tidak akan hilang, tidak terancam, tidak terbukti. So, menangkan nomor 2, tegakkan khilafah. Apakah nomor 2 nanti dihilangkan? Tidak. Betul ya, saya sebut aja. Ini contoh. Ya, kalau nomor 2 menang, ulama bersatu, syariat Islam tegak, khilafah ditegakkan, apakah nomor 2 ini akan disingkirkan? Tidak. Sebagaimana berdirinya kerajaan Najasyi dan yang lain tetap bersinergi dengan kehilafahan. Jadi hanya orang yang tidak paham khilafah saja, ya, atau yang benci pada khilafahan, yang takut kalau khilafah tegak mereka akan hilang. Tidak. Baik, peramlah yang mati Allah. Ada Fahri Hamzah ya di sini ya. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kepemimpinan beliau hampir seluruh aspek memiliki masalah, mulai dari ideologi, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Saya yakin ini bersumber dari orang-orang di sekitarnya yang sebenarnya beliau ini juga tidak tahu. Beliau tidak tahu mereka untuk bekerja untuk siapa, beliau sendiri tidak tahu bekerja untuk siapa juga. Ya, buktinya kan kalah ya kemarin keputusannya sama seorang menteri kan. Kok bisa ngentri ngalahin presiden? Artinya beliau itu hanya ya gitulah. Takut kepanjangan ya saya sekalian. Alhamdulillah yang mati Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah, apa yang Rasul sabdakan terjadi hari ini. Munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim sehingga membuat umat Islam menderita di muka bumi, itu sangat nampak di hadapan kita. Lihat di bumi Syam, hamba Allah. Kita melihat ada 2 sosok ini kan. Yang satu ngakunya muslim, ini di Suriah. Yang satu Rusia, komunis. Kedua-duanya bekerja sama dalam terjadinya pembantaian, genosida. Allah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-imamu junnah yar'a wa yatqa man kana fi wara'ih. Seorang pemimpin itu adalah tameng yang melindungi siapapun yang ada di belakangnya, siapapun yang ada di bawah kekuasaannya. Maka jadi dia benar dalam memimpinnya, dia kuat dalam memimpinnya, maka selamatlah umatnya dari berbagai macam fitnah dunia dan akhirat. Manakala dia lemah dan dia salah dalam memimpinnya, maka celakalah umat dunia dan akhirat. Orang sekalian rahmati Allah, celaka kita bukan hanya di dunia jika kita salah memilih pemimpin, tapi celaka kita di 2 alam, di dunia celaka, di akhirat kita sengsara, celaka juga. Nauzubillah. Maka jangan salah memilih pemimpin. Ada yang membantah saya, orang sekalian, Ustaz, ini kan demokrasi bukan Islam. Betul, demokrasi bukan Islam. Demokrasi adalah sunnahnya Sokrates, betul? Bukan sunnah Rasulullah. Lalu kenapa itu diambil? Nah, para sekalian dirahmati Allah, saya sudah menyampaikan kalau seumur hidup saya tidak pernah nyoblos ya. Maka saya bingung ketika saya masuk TPS, kaki yang mana dan apa baca doanya. Karena di dalam Islam apapun diatur kan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi.
Bangun tidur mau ke WC kaki kiri, ada doanya kan? Mau ke masjid kaki kanan, ada doanya. Lah kalau masuk TPS kaki apa? Kaki yang mana? Dan apa doanya? Ya kita tidak tahu. Nah, para sekalian, jadi saya tidak pernah nyoblos. Tapi tahun ini saya nyoblos, Allah. Ya, ini yang membuat saya ditinggalkan teman-teman di daulah. Ya. Jadi terus terang saya, mohon maaf, mungkin ada yang hadir di sini. Nah, kenapa saya melakukan itu, para sekalian? Karena sekarang saya melihat bahwa kita ada dalam kondisi, negara kita secara umum ada dalam kondisi bahaya. Bahwa kapal kita yang bernama NKRI ini sebentar lagi akan karam. Kenapa? Ada lubang, ada mereka yang membuat lubang di NKRI ini, di bahtera NKRI ini. Nah, lubang itu kan gak boleh dibiarkan, harus ditutup. Dan penutupnya bukan dengan cara kita, tapi dengan cara mereka. Ya, cara mereka kita gunakan untuk menutup lubang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas Rasulullah adalah berdakwah, menyampaikan risalah Islam kepada manusia. Bahkan jika manusia menentang, mereka diperangi. Rasulullah pernah mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai mereka berkata tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka sudah melakukan itu, faqad asamu minni dima'uhum wa amaluhum. Sungguh terlindung dariku harta mereka dan nyawa mereka. Enggak boleh kita ngambil harta mereka, enggak boleh meneteskan darah mereka kalau mereka sudah bersahadat. Itu tugas Rasulullah. Ketika Rasulullah mau berdakwah, kekuatan pada saat itu bukan ada pada umat Islam. Umat Islam masih sangat sedikit. Ada dua imperium yang saat itu besar di muka bumi. Ada blok barat dan blok timur. Satu Persia, blok timur. Nomor dua Romawi. Duanya kayak gini. Satu Persia, blok timur. Yang kedua Romawi, blok barat. Mereka berperang kan? Persia, apa agamanya? Majusi, tidak menyembah Allah kan? Syirik mereka. Romawi menyembah siapa? Menyembah Yesus. Menyembah Yesus kan? Bukan Islam juga. Mereka berperang. Mereka berperang atas ideologi mereka. Najas Persia memerangi Romawi atas nama agama mereka, atas nama Tuhan mereka Ahura Mazda dan dewa-dewa yang lain. Sementara Romawi juga berperang atas nama Tuhan mereka, Yesus Kristus. Bukan atas nama Islam, bukan atas nama Tauhid. Tapi Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah menangkan Romawi. Nomor satu Persia, nomor dua Romawi. Rasulullah mendoakan, ya Allah menangkan nomor dua. Ya, nomor dua itu maksudnya Romawi. Kenapa Rasulullah mendoakan Romawi? Kan tidak boleh. Romawi bukan Muslim, berperang bukan atas nama Allah dan bukan untuk umat Islam. Ya, bukan untuk kita juga, bukan penambah Allah. Tapi Rasulullah membayangkan mendakwahi Romawi lebih mudah dari mendakwahi Persia. Mendakwahi nomor dua lebih mudah daripada mendakwahi nomor satu. Nomor dua tadi Romawi, nomor satu Persia. Itu Rasulullah membayangkan lebih mudah mendakwahi Romawi. Istihad saya itu penambah Allah. Apalagi yang nomor dua ini sudah komitmen kepada umat Islam dan para ulama kan? Alatif. Ini Alatif jadi ajang kampanye kemana? Loh, kalau sekalian, kita tidak kampanye karena kita ingin menyelamatkan akidah kita. Para sekalian, ada tidak yang memusuhi umat Islam di negara ini? Banyak. Mereka pilih siapa? Baik. Kemudian, ada tidak yang pernah menistakan Al-Quran di negara kita? Mereka bergabung dengan siapa? Satu. Para sekalian, ini sentimennya akidah sekali lagi. Maka ketika teman-teman kita kecewa, saya berharap teman-teman yang kecewa karena partainya tidak diakomodir oleh nomor dua, ya, mau pilih mana? Mengorbankan partai atau mengorbankan akidah? Maka ketika antum nyebrang ke tetangga sebelah, artinya antum bergabung dengan mereka yang akan memerangi Islam dan kaum muslimin. Artinya itu bukan pilihan antum, berhadapan dengan umat Islam. Betul? Maka sekali lagi, tidak ada yang namanya sakit hati dalam hal ini. Ya. Yang harus kita jaga bukan partai sekali lagi, tapi agama, akidah. Maka kalau akidah yang dikorbankan sehingga nyebrang ke tetangga sebelah, itu artinya mengorbankan akidah demi menyelamatkan partai. Punten, ini pandangan saya. Mohon maaf jika saya salah. Karena sekali lagi, ini kita bertarung hak dan batil.
Itu yang pertama. Yang kedua, iwafilahmakumullah, istihad saya bahwa Rasulullah pernah bersabda begini. Inna Allah azza wa jalla la yu'adzabul ammata bi amalil khassah. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Tinggi itu tidak akan pernah menyiksa satu kaum hanya karena yang maksiatnya segelintir orang saja. Hatta yarawul munkara baina zahranaihim, sampai kaum itu melihat ada kemaksiatan di depannya. Ada apa? Ini ada yang menistakan Quran di depan kita. Ada yang membunuh para ulama dengan alasan orang gila. Ada yang menghinakan syariat Islam. Ada yang menghina Rasulullah SAW. Kemudian juga ada yang menghalalkan minuman keras. Ada juga yang melegalkan perzinahan. Ya, ada juga yang melindungi kaum LGBT. Itu kan perbuatan maksiat, pembuatan mungkar. Nah, kaum tadi mampu mencegah kemungkaran itu. Wahum qadiruna ayyunkiruh, mereka mampu mencegah kemungkaran itu terjadi. Wahum la yungkiruh, tapi mereka tidak mengingkarinya. Mereka tidak mencegah kemungkaran itu. Biarin deh, itu mah orang lain. Biarin itu mah jamaah biarin itu mah harokah bukan harokah kita. Padahal antara harokah yang mereka sebut dengan harokah mereka sama-sama Islam. Mereka mampu merubahnya dengan langkah mudah. Satu langkah mudah, menurut cara yang diterima dan bisa digunakan untuk menghancurkan kemungkaran tadi. Dengan cara apa? Ya memilih salah satunya kan. Dengan memilih, misalnya memilih nomor 2. Ini contoh. Ya. Maka itu bisa dihentikan. Ada 2 kekuatan hukum positif dan kekuatan ideologi. Apakah Ustaz itu tidak talbisul haqqo bil batil? Kita melakukan itu tidak membatalkan akidah. Apakah Rasulullah SAW mendoakan orang Romawi agar menang juga mendoakan orang kafir menang, apa itu bukan membatalkan akidah kalau begitu? Kan tidak. Nah, ini kemungkaran. Kenapa? Karena kalau kita membiarkannya tenggelam di Indonesia. Betul? Tenggelam di Indonesia. Maka kita selamatkan Indonesia dengan cara memilih siapa yang benar. Dan bisa untuk menghilangkan kemungkaran tadi. Sehingga kata Rasulullah, mereka mampu mencegah kemungkaran tadi tapi mereka diam saja. Mereka tidak melakukannya. Maka apa yang terjadi? Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka indolensi, tidak mau tahu dengan kemungkaran tadi dan padahal mereka mampu merubahnya, adzabahullahu khassata wal ammah, maka Allah akan menyiksa kaum yang pendosa, orang-orang pendosa, ahli maksiat tadi yang tadi disebutkan dirinci, dan juga mereka semuanya. Artinya Indonesia ini akan tenggelam. Kalau Indonesia sudah tenggelam, bisa tarbiyah, bisa menjalankan dakwah, bisa idealisme mereka mendalakan daulah? Tidak bisa. Mau daulah di mana? Indonesia sudah hancur. Ya. Kalau sekalian ya Allah. Nah, ini pemahaman yang ijtihad yang saya lakukan. Yang ketiga, kok jadi curhat sekarang malam ini karena kemarin ada yang curhat juga sama saya. Kenapa Ustaz? Akhwat ini jamaah. Yang ketiga ya Bapak. Ya, ijtihad saya adalah perjanjian Hudaibiyah. Pernah kita bicarakan sini? Pernah belum? Waktu perjanjian Hudaibiyah itu Rasulullah sudah hampir menang tuh, dan jumlah kaum muslimin mayoritas. Pada saat itu Abu Sufyan dan kawan-kawan kafir Quraisy Mekah itu sudah terdesak, kalau dilanjutkan perang kalah tuh mereka. Menanglah Mekah. Kaum muslimin bisa menguasai Mekah. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengadakan perjanjian damai, menyerah dan melakukan perjanjian damai. Perjanjian Hudaibiyah. Kecewa para sahabat, kita sudah mau menang ya Rasulullah, kenapa ada perjanjian damai? Udah habisin aja. Kalau yang senangnya berperang kan kayak gitu ya. Udah habisin aja, ini udah mau menang, kita udah mayoritas. Kecewa mereka dengan keputusan Rasulullah SAW. Kedua, diadakan perjanjian. Di dalam perjanjian itu kan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Punten, tongangge Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan negara Islam. Ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini bukan negara Islam, ya dihapuslah Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak apa-apa kata Rasulullah. Kecewa gak? Kenapa ya Rasulullah? Ini kita jihad atas nama Allah. Kenapa Bismillahnya dihapus? Kecewa para sahabat. Bayangkan sekelas Rasulullah, para sahabat kecewa. Apalagi WRB. Ya, wajar lah kalau banyak yang kecewa sama WRB, penuh sekalian. Ya. Ini hujah saya demi Allah. Ini akan saya sampaikan di hadapan Allah.
Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelamatkan negaramu? Ini yang saya lakukan. Antum yang diam saja, apa yang akan antum hujahkan di hadapan Allah? Antum tidak berbuat apa-apa, antum tidak memilih, antum golput sehingga suara antum diambil oleh orang kafir untuk menghancurkan antum. Apa hujah antum di hadapan Allah untuk menyelamatkan negara yang bernama NKRI? Kenapa? Ini kita berhadapan dengan kepemimpinan yang zalim. Ini yang harus kita singkirkan. Karena ini menimbulkan madarat bagi umat manusia. Nah, itu tidak boleh. Ada kemungkaran, kita diam saja. Karena selalu mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Mungkarnya itu enggak dibatasi oleh Rasulullah. Apa saja kemungkarannya? Ini ada kemungkaran di hadapan kita kan? Kita harus merubahnya. Nah, kemudian Muhammad bin Abdullah, hapus punten. Muhammad Rasulullah, hapus, jangan pakai Muhammad Rasulullah. Saya tidak berjanji dengan Rasulullah. Kita berdamai, melakukan perjanjian dengan Muhammad bin Abdullah. Dihapus tuh Muhammad Rasulullah dengan Muhammad bin Abdullah. Kecewa lagi para sahabat. Pokoknya tidak ada yang terima dan tidak ada yang senang dengan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah hanya tersenyum saja. Apa yang terjadi? Salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah adalah tidak ada peperangan selama 10 tahun. Silakan Makkah melakukan aktivitasnya, walaupun mereka musyrik kan, dibiarkan tuh mereka beribadah sebagaimana keyakinan mereka, kemusyrikan dengan kemusyrikan mereka. Dalam umat Islam dibiarkan dakwah tanpa ada menghalang dan tidak ada perang. Bayangkan para sekalian, Rasulullah berkata pada para sahabat, tidakkah kalian pikirkan kalau kita bisa bebas berdakwah selama 10 tahun ke depan, tidak akan ada yang menghalangi dakwah kita, maka kita bisa dakwah kemana saja. Dakwah ini perintah Allah. Tapi melakukan perjanjian Hudaybiyah, kita ini ingin dakwah, kita ingin berjuang. Ini harus milih dulu. Nah, memilih ini memudahkan dakwah kita. Apa bedanya dengan Rasulullah tadi melakukan perjanjian Hudaybiyah sehingga dakwah bisa leluasa 10 tahun, kita cuma 5 tahun. Ya kan cuma 1 periode. Rasulullah langsung 2 periode saat itu. Maka apa yang terjadi? Dimanfaatkan untuk mengirimkan surat dan utusan ke Raja Heraklius, ke Persia, kemana-mana seluruh dunia kan. Dakwah bebas tanpa hambatan, tarbiyah jalan, dakwah jalan, subhanallah. Itu hikmah yang tidak dibayangkan oleh para sahabat. Oh, paham sekarang. Hebat Rasulullah SAW. Tuh kan? Itu ijtihad saya. Kenapa saya memilih? Karena saya tidak memilih ormas, saya tidak memilih orang, tapi saya memilih kebenaran daripada kebatilan. Karena salah satunya benar dan salah satunya salah satunya menuju kebenaran, salah satunya membawa misi kebatilan. Betul? Maka saya memilih yang membawa misi kebenaran. Ya. Saya tidak nyebut nomor 2 tadi ya, tidak. Nah, ini wafilah. Baik, para muslimin dirahmati Allah. Apa yang Rasul sabdakan terbukti zaman kita. Munculnya para pemimpin yang kebijakan mereka laksana cambuk yang membuat rakyatnya menderita. Ya, Rusia adalah negara komunis yang melakukan pembantaian pada umat Islam. Ya, jangan salah, Vladimir Putin paham tentang fenomena akhir zaman. Baik, para sekalian, ini sesuatu yang salah satu ya, fakta yang dihadapi oleh Vladimir Putin dan ini tidak bisa mencegahnya. Apa itu? Vladimir Putin dihadapkan kepada perkembangan Islam yang tumbuh luar biasa di Rusia, di Moskow terutama. Pernah tahun 2015 mereka sholat Idul Fitri 2 juta tuh kaum muslimin berkumpul di Moskow. Sehingga Islam ini naik dengan sangat luar biasa, signifikan menjadi agama terbesar kedua setelah komunisme. Kedua, yang tidak bisa dihadapi oleh dibendung oleh Vladimir Putin adalah apa itu? Pertumbuhan umat Islam yang populasinya makin lama makin meningkat, sementara orang komunis sendiri makin lama populasinya makin menurun. Kenapa demikian? Karena orang-orang komunis ini nggak mau punya anak. Sementara umat Islam riab anaknya. Loh, itu kan sunnah ya, manusia. Sehingga populasi orang komunis makin lama makin menyusut. Khawatir secara budaya dan sosiologi, secara sosial, komunisme hilang. Maka dia ingin menekan angka umat Islam. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan kuatnya umat Islam adanya persinggungan antara orang Rusia dengan Timur Tengah, yaitu Rusia dan Turki. Turki tidak mungkin diperang, dipilihlah yang lemah. Yang lemah itu Suriah. Maka Suriahlah yang dibantai. Apalagi menurut keyakinan umat Islam, kebangkitan Islam itu akan melahirkan tokoh-tokoh yang akan berkumpul di Suriah. Maka dihancurkanlah Suriah oleh Vladimir Putin. Ya, maka dia kerjasama dengan Bashar Assad, para sekalian. Ya. Yang ketiga, para sekalian,
Kekuatan umat Islam yang tidak bisa dibendung adalah dakwah umat Islam yang sangat luar biasa. Akhlak yang mereka utamakan, dakwatul hal, ya, dakwah akhlak perilaku. Orang-orang Islam ini baik-baik akhlaknya. Ya, ini sebagaimana yang ditanyakan oleh seorang nenek tua kepada seorang pastor terbesar di Rusia, ya. Pernah melihat? Bohong. Pernah ya, pernah. Baik, kita lihat teman sekalian, ini satu fakta yang membuat takutnya Vladimir Putin, sehingga dia mencoba membantu rezim pemimpin yang zalim dari negeri kaum muslimin, ya. Salah satunya Bashar Assad, berapa Allah. Сегодня ко мне одна пожилая женщина подошла и говорит: батюшка, объясните мне Seorang wanita tua datang padaku hari ini. одну вещь. Я говорю: ну давай. Dan dia berkata pada saya, Bapak, saya ingin bertanya kepada Anda satu pertanyaan. Попробуй. Saya ingin Anda menjawab saya adalah satu pertanyaan ini. Иногда бывают такие вопросы задают, что... Ya silakan. Nggak usah diterjemahkan ya, nggak usah ya. Nanti kelihatan saya nggak bisa bahasa Inggris nih. Sure, I said, dia. Silakan kata dia. И не ответишь. Вот я, говорит, она уже пожилая, говорит, когда мне нужно фрам, я... The lady said, when I want to go to the church, ya. Dia berkata, wanita tua ini berkata, ketika saya mau pergi ke gereja, поднимаю руку, останавливается машина, и меня везут. Saya memanggil sebuah taksi untuk mengantar saya, dan apabila supirnya itu adalah seorang muslim, если за рулем мусульманин, he refused to take money. Dia menolak untuk mengambil uangnya. Он с меня денег не берет. Говорит, ну не может сын брать деньги с матери, тем более, когда она едет молиться. Ini alasannya. Dia mengatakan, Anda seperti ibu saya, you are like my mother, and son doesn't take from his own mother, especially when she is going to pray. Apalagi kalau ibunya itu mau berangkat untuk beribadah, nggak mungkin seorang anak, tidak pantas seorang anak mengambil upah dari ibunya. Nah, ini alasan kenapa supir taksi muslim menolak untuk dibayar untuk sang nenek. А если останавливается русский крещеный? Ya, sebaliknya, apabila supirnya itu adalah orang Kristen, dia mengambil uang tadi, upah bayaran tadi, dan mengatakan, ini pekerjaan saya, it is my job. То он говорит, это моя работа, и берет деньги. Ketika saya mendengar pertanyaannya, saya begitu terharu, ya, impressed. Я говорю, да очень просто. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу. Tapi saya harus menjawab pertanyaannya. Maka saya berkata, sejujurnya, to be honest, orang-orang Islam itu jauh lebih baik daripada orang-orang Kristen. Чем те крещенные водители, которые, может быть, даже когда ты в церковь приходит на Пасху там или еще что. Ya, orang-orang Kristen yang menjadi supir tadi adalah orang-orang yang tidak pernah pergi ke gereja. Mereka tidak rindu untuk beribadah. Mereka tidak berbuat baik, ya. Mereka tidak tertarik. Потому что в них нет ни милостыни, Lebih baik untuk mengantar wanita tadi untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya. ни жалости, ни милосердия. Mengantar dia ke tempat mana yang diinginkan, ya, atau mau pergi ke dokter misalnya. Вместо того, чтобы уцепиться за бабушку и сказать, отдай. Atau membantu membawakan apa yang ada di tangannya sampai ke apartemennya,
sampai dia naik ke elevator. Я тебя еще покатаю, давай я тебя и в прачечную свожу, и за квитанцию заплачу, давай я тебя в магазин свожу. Ya, sebab perbuatan itu disenangi tuh Tuhan. Tuhan senang dan perbuatan baik itu. И сумки отнесу на твой этаж. А если у тебя там лифт, ну, до лифта. Ya, itulah hal yang luar biasa yang disenangi Tuhan yang dilakukan oleh para pendatang Muslim. Nah, arus migrasi yang dikhawatirkan oleh Vladimir Putin. Maka dia menekan arus migrasi tadi dengan melakukan okupasi dan juga melakukan pembantaian, genosida. Maka ikut mendompleng di Rusia. Bukan hanya Rusia, Mesir juga sama. Karena Mesir juga menjadi pendatang. Nanti Turki sebetulnya akan dia serang, tapi nggak mungkin, dia tidak berani langsung menghadapkan dengan Turki. Maka untuk menekan Turki dia bekerja sama dengan Israel agar melobi Amerika mau sama-sama menyerang Turki. Para sekalian, yang saya khawatirkan Turki nanti akan terserang karena Perang Dunia Ketiga itu akan mengambil tempat perbatasan antara Turki dengan Suriah, Aleppo. Rasulullah menyebutkan A'mak dan Dabik, artinya berhadapan langsung Turki dengan Suriah. Nah, Turki ini nanti dikuasai oleh 80 negara. Satu negara 12.000 pasukan, artinya 1 juta pasukan Eropa akan menguasai Turki, berhadapan dengan kaum muslimin di Suriah. Di saat itu umat Islam dipimpin Imam Mahdi. Saya khawatir para sekalian, Imam Mahdi khawatir, ini perkiraan saya. Kalau ini terjadi, alhamdulillah. Kalau tidak pun terjadi, kita pasti punya kesempatan untuk memperbaiki diri lagi, lebih lama lagi. Apa? Saya khawatir musim haji tahun ini Imam Mahdi dibaiat. Sebentar, ibadah haji tahun ini bulan apa? Ramadan bulan apa? Bulan Mei. Mei Lebaran. Juni Idul Fitri. Juni, Juli, Agustus. Apakah bulan Agustus ini Imam Mahdi akan dibaiat di ibadah haji? Wallahu a'lam. Saya khawatir tahun ini. Kenapa? Karena petaka yang akan dialami oleh umat Islam nampaknya akan sampai pada puncaknya. 2019 ini saya khawatirkan menjadi tahun petaka. Nanti kita bicarakan tentang apa yang akan terjadi jika seandainya ini peluang pahitnya lah kalau nanti pilihan kita menang. Ya, Allah. Kita lanjut dulu ini. Потому что это есть угодно Богу. Ya. Sementara para pendatang Kristen itu tidak tahu apa yang bisa membuat Tuhan senang. Вот так интересно. То, что угодно Богу, современный мусульманин знает. А то, что угодно Jadi siapa yang lebih dekat kepada Tuhan? Богу, современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу? Ini permasalahan. Intinya dia mengatakan, for me I see the future for Muslim. Yeah. The future of Russia is belonging to Muslim people. Intinya itu. Masa depan Rusia saya lihat sepertinya akan menjadi milik umat Islam. Nah, perkataan dari pastor ini ya sedikit banyak memberikan gangguan kepada pikirannya Vladimir Putin. Maka Vladimir Putin dengan sangat smoothly, walaupun dia kejam, dia melakukan pembantaian pada umat Islam. Maka dia membantu rezim yang berkuasa untuk membantai umat Islam. Ya, para sekalian. Maka itu yang terjadi. Para Allah yang dirahmati Allah, inilah bukti dari hadis Rasulullah SAW tadi bahwa umat Islam di akhir zaman akan dipimpin oleh oleh para pemimpin yang mereka memberikan kebijakan seperti cambuk-cambuk yang mereka pegang, seperti ekor sapi tadi. Kebijakan mereka akan membuat umat Islam terzolimi. Ya. Vladimir Putin juga bekerja sama dengan Abdul Fattah As-Sisi. Abdul Fattah As-Sisi adalah seorang Syiah Yahudi, ya, pimpinan militer tinggi Mesir yang keberadaannya sama dengan Mustafa Kemal. Para yang saya khawatirkan adalah ketika Indonesia nanti dikuasai oleh, maksudnya nomor 2 misalnya menang, maka nasib kemenangan ini hanya seperti Muhammad Mursi. Ya, seumur Mesir ada 3.000 tahun kan Mesir, itu pemilu baru 1 kali kan. Seumur hidup Mesir baru 1 kali pemilu. Ya, dan Ikhwanul Muslimin adalah kekuatan yang sangat menakutkan bagi Mesir, bagi kaum sekuler Mesir, terutama Husni Mubarak. Strategi mereka, dimenangkanlah umat Islam dalam pemilu, biarkan Ikhwanul Muslimin menang dalam pemilu, sehingga berkuasalah Muhammad Mursi. Dan sudah pasti visi misinya adalah menerapkan syariat Islam.
Dan apa yang terjadi? Cukup diberi waktu 1 tahun saja. Ya, 365 hari lebih 31 hari. 1 tahun 31 hari. Begitu selesai itu dianggap putuskan. Mau maju mau tidak, anggap tidak becus, maka digulingkan. Maka apa yang terjadi? Hancurkan Mesir dan Muhammad Mursi digulingkan. Yang saya khawatirkan itu. Karena faktor-faktor yang menjadi penyebab dan pendukung terjadinya kudeta kepada Muhammad Mursi, Indonesia sudah punya. Andaikan yang ini menang. Ini kekhawatiran saya. Oh, ternyata kekhawatiran saya pun sama dengan Ustaz Zulkifli Ali ya. Dia pun demikian katanya. Masya Allah, anak perempuan Allah, ini beban berat kita. Maka dapat kita bayangkan bagaimana kondisi kita nanti apabila yang jadi menang ataupun kalah pasti luar biasa. Kondisi kita akan pahit dan susah. Anak perempuan Allah, ini artinya Allah akan menyudutkan kita pada satu posisi di mana pada saat itu mau tidak mau jihad fardu ain segera kita laksanakan. Ya, maka tidak ada jalan bagi kita bersiap-siap dari sekarang. Ini pertanda bahwa dunia sudah tidak lagi kondusif untuk kita hidup nyaman sebagaimana keinginan nafsu kita. Kita harus segera menentukan pilihan, ikut berjuang atau hanya nonton. Kalau berjuang dan nonton itu berbeda. Berjuang sama-sama gugur, nonton pun sama-sama dilibas kan? Kalau nonton dilibas tidak ada pahala, bahkan mati konyol. Ya, dan kita tidak akan dimasukkan surga, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Lihat surat An-Nisa. Dalam keadaan apa kalian berada di sini? Oh, kami terzolimi. Kenapa kalian tidak hijrah? Bukankah bumi Allah itu luas? Nah, ketika kita tidak berjuang, tidak bergerak, hanya diam saja karena mempertahankan idealisme, lalu mati juga, yaitu mati konyol. Tapi kalau kita melawan, kita sudah dapat pahala. Walaupun kita terbunuh, ya para sekalian, itu sudah mati syahid, pahalanya surga. Maka sudah jelas mana yang tempat di mana pelaku, tempatnya di mana. Mereka yang nonton nanti kalau gugur di mana tempatnya, maka tidak ada pilihan bagi kita melainkan kita berjuang. Betul? Allahu Akbar. Baik. Ini contoh-contoh yang dibuktikan oleh fakta di hadapan kita tentang hadis Rasulullah, munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim, yang kebijakan mereka laksana cambuk yang mencambuk umat. Ya, lalu kerjasama dengan Israel. Sekali lagi, untuk menghadapi Mesir, Suriah yang lain, Israel ini pintar dengan strateginya. Maka dibikinlah MOU antar keduanya. Dibikin MOU antar keduanya untuk menghadapi Islam dan kaum muslimin dan menghancurkan kebangkitan Islam. Benyamin Netanyahu juga butuh dukungan. Kenapa? Karena dia memprediksi Israel tidak akan lama, sampai 2022. Agar itu tidak terjadi, butuh partner kekuatan yang sama-sama bisa nanti bersinergi dalam mempertahankan kekuasaan, terutama menguasai Timur Tengah, Blok Timur. Maka bekerjasama dengan Israel dan menerima tawaran Rusia. Terjadilah MOU dan ada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini tidak mungkin mereka eksekusi. Akan terlihat kalau mereka lah yang berkepentingan. Maka mereka menggunakan agennya. Siapa agennya? Siapa agennya? Iran, Hasan Rouhani. Dialah eksekutor di lapangan. Dengan gerakan Iran juga sama, butuh karena dia revolusioner. Dan dia melihat ini adalah tahapan yang kelima dari 50 tahun program yang dicanangkan oleh Khomeini. Satu tahap 10 tahun. 50 tahun berarti 5 tahapan. Nah, sekarang ini ingin sampai tahap kelima, yaitu tahap pemanen. Memanen hasil dari gerilya mereka menyebarkan revolusi Syiah. Revolusi pemikiran Syiah, lalu dia akan kudeta dan menguasai. Maka pada akhirnya Hasan Rouhani pun sepenuhnya menerima dan mencari partner untuk menguasai dunia, terutama Asia. Dan mencari bagaimana di Asia ini memetakan kekuatan umat Islam. Dan ternyata peta kekuatan umat Islam di Asia ada pada Indonesia. Itu para muslim, mohon maaf kita lewat percepat ya para Allah. Jadi ya kan itu tadi ya. Nah ini maksud saya. Udah cukup. Biar gak sempat ngejepret, jadi laporannya gak ada. Ya, karena saya yakin ada intel yang hadir di sini. Baik para sekalian, padahal kita sudah tahu di mana ada Syiah Iran, di sana ada Zionis, Yahudi dan Israel. Ya, tidak ada gerakan Syiah yang tidak dikuatkan oleh Israel. Iran tidak akan bisa leluasa bergerak dengan ideologinya yang bersifat revolusioner kecuali Israel ikut menguatkan. Ya, para sekalian. Nah, baik Ibadah Makumullah. Maka dari itu kembali kepada tema kita bahwa apabila kepemimpinan kita serahkan kepada orang yang tidak mampu, tidak kompeten untuk mengurusnya, maka tunggulah kehancurannya. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pernah berkata, "Idza duyi'at al-amanatu fantaziris sa'ah."
Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Kekuasaan ini amanah untuk menjalankan kebijakan demi kehidupan satu komunitas, satu kaum, satu negeri. Maka nasib negeri tadi ada pada pundak pemimpinnya. Maka jika amanah itu disia-siakan, hancurlah negeri itu. Ya, sekaya kita, tidak bisa kita menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Semayoritas umat Islam di Indonesia, kita tidak bisa melindungi kehormatan ulama kita, tidak bisa melindungi kehormatan akidah kita. Bahkan kita tidak bisa melindungi kitab suci kita dari didustakan oleh kaum-kaum minoritas, karena kita kehilangan kepemimpinan. Inilah kenapa tadi kata Rasulullah, kepemimpinan adalah tameng yang melindungi orang-orang yang ada di belakangnya. Maka tanpa kepemimpinan ini kita tidak bisa melindungi diri kita, apalagi akidah kita. Ya. Qala, seorang sahabat berkata, kaifa itu'atuha ya Rasulullah? Bagaimana amanah itu disia-siakan? Bagaimana caranya? Qala, Rasulullah bersabda menjawab, idza usnidal amru ila ghairi ahli fangtadirisa. Nah, apabila urusan kepemimpinan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Para sekalian, ini terjadi tidak di tanah air kita? Terjadi, para sekalian. Maka itu perintah Allah. Jangan dibiarkan. Para sekalian, ini muhasabah kita dalam era kepemimpinan akhir pemimpin kita. Contoh saja kasus para sekalian. Ini fakta yang sudah sangat logis sekali, dan ini pelanggaran yang luar biasa. Ya. Sudah terlihat matanya cacat dan ada bukti kalau dia disiram. Lalu memutuskan bahwa kasus ini tidak ada bentuk pelanggaran HAM-nya. Oh, kok bisa mengatakan begitu? Karena korbannya umat Islam. Oh, berarti siapa yang berkuasa ini? Ya, salah umat Islam karena memilihnya. Walaupun sebetulnya dipilih pun sebetulnya tidak sesuai konstitusi, tidak sesuai dengan rule yang berjalan. Kenapa? Ada manipulasi kan para Allah. Baik. Nah, maka dihinakanlah orang-orang yang baik. Didustakanlah orang-orang yang menjadi kunci dari terungkapnya sebuah kejahatan dan kebohongan. Ya, kemudian dizoliminya para ulama-ulama kita. Iwafillah demi Allah. Ditawannya seorang ulama itu sudah menjadi syarat wajibnya berjihad fisabilillah. Sekali lagi ya Bapak, jihad itu hukumnya fardu kifayah. Dia bisa berubah menjadi fardu ain. Artinya laki-laki perempuan wajib berjuang ya tanpa ada alasan apapun, dan jika tidak berjuang maka pada saat itu dia murtad. Salah satu faktornya adalah seorang muslim ditawan oleh orang kafir, atau orang kafir menawan kaum muslimin, apalagi yang ditawannya ulama. Ya, di kita sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Ini artinya jihad sudah fardu ain. Nah, kalau kita tidak berjihad, maka Allah akan memerangi kita. Illa tanfiru yu'adzibukumullah. Jika kalian tidak berjuang, maka Allah akan menyiksa kalian. Ini yang saya khawatirkan. Kenapa bangsa kita di dalam musibah bencana? Karena Allah mengingatkan kita, kita tidak mau berjuang. Kenapa kita tidak mau berjuang? Oh, ada penyakit bahan dalam hati kita. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu yang membuat kita jadi terhina. Ya, para sekalian. Udah gitu dihinakanlah orang-orang munafik seperti ini. Sudah jelas para sekalian? Oh, ini keinginan. Oh, pantas ya. Walaupun ada yang bilang langsung dikonterkan hoax katanya. Betul, yang ini hoax? Yang sebelah kanan hoax, asli ya. Yang sebelah sana yang hijau asli juga kan? Asli juga. Ya, para yang mati Allah. Nah, ini fitnah yang insya Allah kalau kita menghadapinya dengan benar, kita menghadapinya dengan istiqomah dan iman Islam kita tidak terganggu, bahkan kita makin kuat iman kita, insya Allah dosa kita berguguran. Dosa kita berguguran. Karena panasnya kita memegang iman Islam itulah saat Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Beginilah disegerakannya azab bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga di akhirat kita tidak akan disiksa. Manakala kita istiqomah. Tapi tidak diam, istiqomah sambil berjuang. Dan apa arti istiqomah? Istiqomah dalam tauhid. Ada seorang sahabat datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna sarayal Islam qad kasurat alaina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariah Islam itu begitu melingkupi kami ya Rasulullah. Dari mulai bangun sampai tidur lagi, Islam ada di dalam kehidupan kami. Famurni bi amrin atasabasu bihi. Perintahkan aku dengan satu urusan, satu perkara yang akan aku istiqomah di dalamnya sampai aku mati. Apa kata Rasulullah? Qul rabbunallah tsumastaqim. Qul rabbiyallah tsumastaqim. Katakan Tuhanku Allah dan istiqomahlah.
Istiqomah artinya ketika kita mengatakan Tuhanku Allah, akan datang resistensi yang akan membuat kita terkecoh, akan membuat kita kumbang-kambing. Teruji dengan fitnah tadi, teruji dengan pekerjaan, teruji dengan akhwat. Maksudnya dengan pernikahan, saya salah ngomong ya. Teruji dengan pernikahan, dengan kegalauan ya. Ini nggak pasti nih nikah nggak tahun ini, makanya dajal sekedeng deh maksudnya. Nah itu ujian luar biasa. Ya, itu ujian. Nah istiqomah nggak nih? Apabila istiqomah dan bersabar sehingga bisa melalui dengan baik sehingga tidak terjebak kepada perzinahan, tidak terjebak kepada maksiat, maka itulah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Lalu apa yang akan harus disiksa atas hisaban kita di akhirat? Tidak ada. Maka istiqomah sekali lagi teman sekalian dalam tauhid kita. Istiqomah dalam tauhid. Itu bahasan kita terkait dengan hadis Rasulullah SAW bahwa tanda kiamat itu akan datang. Salah satunya adalah tadi munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Sekali lagi bahwa kezaliman ini tidak akan pernah hilang sampai Allah pada akhirnya menegakkan Islam dengan diutusnya Imam Mahdi. Lalu kekuatan umat Islam akan terpusat kepada kepemimpinannya, keimamahannya, kehilafahannya. Maka pada saat itulah kehormatan kita akan kembali, izzah kita dan kekuatan umat Islam itu akan bangkit kembali. Maka apapun yang harus kita lakukan harus kita orientasikan untuk tegaknya kehilafahan beliau. Betul? Jangan takut kita diprovokasi oleh hukum yang dibuat sengaja untuk menghalangi kita. Ini adalah hak asasi kita. Kita dilindungi undang-undang, ya, di mana kita bisa berhak menjalankan apa yang menjadi keyakinan kita, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu, para sekalian, selama kita benar, ya, selama kita tidak memperkeruh situasi NKRI, maka kita tidak akan pernah terkalahkan oleh mereka. Artinya mereka tidak bisa menuntut kita. Ya, wabillahi. Kalaupun ada fitnah yang membuat kita terjebak, insya Allah fitnah tadi adalah membuat cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, apabila kita bersabar. Ada satu berita yang saya dapatkan bahwa putranya Ustadz Abu Bakar Basir menyampaikan ya, bahwa ABB ini tidak pernah mendapatkan sodoran naskah terkait dengan kesiapan beliau untuk mendapatkan grasi atau remisi, di mana beliau siap untuk menyatakan patuh kepada undang-undang dan Pancasila. Itu nggak pernah ada. Yang kedua, Mahendra Data ini adalah ketua tim pengacara Muslim, ya. Itu pernah menyatakan bahwa tidak ada satupun dakwaan yang dibenarkan dan diputuskan oleh hakim pengadilan yang membuat beliau ini terkait dengan terorisme. Tidak ada. Lalu kenapa beliau ditahan lagi? Ini pesanan, pesanan orang di balik ayat. Oh, berarti siapa penguasa kita? Penguasa negara ini bukan mereka yang sedang kita lihat, tapi ada mereka yang ada di balik layar. The man behind the gun. Itulah kaum invisible hand, Jadi apa yang kita lihat dalam film-film kayak Hollow Man, ya, Invisible Hand, ada ternyata di mana? Di pemerintahan Indonesia. Baik Bapak Ibu dimati Allah, maka pada akhirnya kita kembalikan urusan kita pada Allah sambil kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Laksanakan Quran dan Sunnah secara kafah. Kedua, ibadillah, bagaimana melaksanakan Quran secara kafah? Berarti kita harus paham Quran dan Sunnah. Maka harus ada tarbiyah, harus ada kajian yang mentelaah Quran dan Sunnah. Ketiga, harus ada kepemimpinan yang memimpin kita untuk melaksanakan Quran dan Sunnah. Yang ketiga, satukan potensi yang Allah berikan pada kita dalam satu ikatan jamaah. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dengan rahmat-Nya. Rasulullah mengatakan al-jama'atu rahmah. Bersatunya kalian kaum muslimin dalam satu jamaah itulah rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu bisa berisi pertolongan, perlindungan, dan kemenangan. Dan itulah yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat. Maka jika kita berjamaah, kita satukan potensi kita, kita pilih, kita serahkan kepada orang yang layak bagi kita. Karena saya yakin Indonesia punya mereka yang mampu memimpin negara, kan? Punya pakar hukum, pakar tata negara, ada. Cuma keberadaan mereka terhalang oleh para tuhud, para malah. Itulah wa'ul. Kita sudah mengkaji ya, bahwa tanda kiamat itu adalah tenggelamnya wa'ul, orang-orang mulia, orang-orang yang pandai, tapi naiknya orang-orang yang bodoh dan kaum munafik dan orang fasik. Ya. Dan jika para kecebong ini muncul, itu pertanda bahwa fase kelima akan segera ada. Ingat para sekalian, kiamat tidak akan datang melainkan manusia yang ada di muka bumi adalah manusia yang terburuk, yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Inna syiraran nasi alladzina ja'atuhum sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang kepadanya.
Apakah pada saat itu tidak ada orang Islam ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam, tapi iman mereka tidak menyentuh tenggorokan, apalagi ke hati. Oh, Islam yang macam apa kalau begitu? Itu Islam yang tadi, Islam yang bisa dibeli dengan jabatan, Islam yang bisa dibeli dengan izzah dari orang-orang kafir, dengan uang dan sebagainya. Baik, para mulai rahmati Allah, maka istiqomah sekali lagi, istiqomahnya kita di zaman penuh fitnah dan panas geopolitik ini, begitulah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita sehingga di akhirat kita tidak akan disiksa. Itu harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bitibil qulubi wa diwa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa salli ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Allah, kami bersaksi di malam ini ya Allah, bumi yang kami pijak, langit yang kami junjung ini akan menjadi saksi ya Allah, bahwa kami tetap senantiasa taat dan patuh kepadamu ya Allah. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Hidup kami ada dalam perjanjian hanya untuk mengabdi kepadamu dan tidak mempersekutukan Engkau dengan sesuatu apapun ya Rabb. Maka catatlah kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Betapapun banyak fitnah yang mengoyak keyakinan kami, betapapun banyak musibah yang membuat kaki kami terkojahkan ya Allah, maka saksikanlah ya Rabb, kami tidak akan berubah dari akidah kami bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada yang berhak disembah selain Engkau ya Rabb. Allahumma ya Rabb, amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin, faktubna ma'asyahidin. Allahumma ya Allah, kami beriman kepada apa yang Kau turunkan kepada hamba-Mu dan utusan-Mu Nabi Muhammad SAW. Kami yakin dengan kebenaran wahyu yang disampaikan dibawa olehnya kepada kami. Kami yakin bahwa Islam adalah agama yang menjadi fitrah kami. Maka catatlah kami sebagai orang-orang yang menyaksikan kebenaran-Nya ya Allah. Allahumma ya Allah, man ahyatahu minna fa'ahyi alal imani wal islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal imani wal islam. Allahumma ya Allah, siapapun yang Kau takdirkan hidup lebih panjang di antara kami, selamat hingga mereka bisa sampai kepada fase kemenangan khilafah ini, maka hidupkanlah dia dalam keadaan iman dan Islam. Dan siapapun yang Kau kehendaki ya Allah gugur di antara kami, maka catatlah dia, matikan dia dalam sebagai seorang muslim dalam iman dan Islamnya ya Allah. Gugurkan dia sebagai syuhada di jalan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami bersyukur Kau hadirkan kami di tanah yang penuh dengan kekayaan ini ya Allah, di negeri yang bernama Indonesia. Kami syukur kepadamu ya Allah atas kekayaan yang Kau karuniakan kepada bangsa ini ya Allah. Engkau kirimkan kepada kami ulama-ulama yang tulus untuk berdakwah, ulama-ulama yang bersih dalam berfikrah, ulama-ulama yang bersih dalam bergerak dan mereka tulus dalam berjuang. Maka dari itu ya Allah, kuatkan mereka untuk menguatkan kami, kuatkan pijakan mereka untuk mengayomi kami, kuatkan akidah mereka untuk menerangi jalan kami. Allahumma ya Allah, kami siap untuk menghadapi apapun ujian yang akan kami hadapi di tahun ini ya Allah. Maka lindungilah kami ya Rabb. Jadikanlah keyakinan yang Kau karuniakan kepada kami sebagai tameng yang membuat kami jelas untuk melangkah ya Allah, untuk memilih dan untuk berjuang. Allahumma ya Allah, maka siapapun yang terpilih nanti ya Rabb, jadikanlah dia kebaikan untuk kami, kebaikan untuk anak cucu kami, kebaikan untuk masa depan Islam dan kaum muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah daripada saya pribadi dan saya istighfar.